Firman Tuhan hari kedua, 2 Januari tahun 2025, Roma pasal 5 ayat 5, perikop, berbaik kembali dengan Allah. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang kedua, tanggal 2 Januari tahun 2025, adalah diambil dari surat Apostel Paulus ke jemaat Roma, yaitu Roma pasal 5 ayat yang kelima. Berbaik kembali dengan Allah. Sebagai nats atau ayat hari ini ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah ayat hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari buku Yosua pasal 1 ayat 8 ayat 1 sampai dengan 18. Perikop, Allah menyuruh Yosua merebut Kanaan. Bacaan malam diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Doa syukur dan kuasa kabar baik. Nah, sebagaimana biasa, pedoman kita selama bulan Januari dengan topik kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Kristus. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Kristus adalah seperti tubuh manusia. Tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Semua anggota itu, meskipun banyak, merupakan satu tubuh. Itulah pedoman kita selama bulan Januari tahun 2025. Apa makna dan pesan moral dari ayat ini, serta apa solusi untuk mengantisipasi ayat tersebut. Adapun makna daripada ayat ini ialah menggagaskan bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan, semua anggota berkontribusi terhadap keseluruhan tubuh Kristus dan memiliki tujuan yang sama dalam melayani. Jadi dalam hal
banyak anggota tubuh, namun tetap dalam satu tubuh. Ya. Banyak fungsinya tapi dia tetap di dalam satu kesatuan. Ini bermakna dalam pelayanan, ya, mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan dan punya talenta daripada masing-masing, namun semua anggota dalam tubuh itu berkontribusi terhadap keseluruhan tubuh Kristus dan memiliki tujuan yang sama dalam pelayanan. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pedoman kita dalam 1 bulan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu, tidak peduli seberapa besar atau kecil peranannya, memiliki nilai dan fungsi dalam komunitas iman. Jadi apapun peran daripada seseorang, baik besar ataupun kecil, namun fungsinya adalah tetap dalam komunitas iman, artinya kesatuan iman. Kemudian Paulus, ya, mengajarkan perbandingan antara tubuh fisik dan tubuh Kristus untuk menggambarkan bahwa seperti halnya tubuh memiliki berbagai anggota yang mempunyai fungsi berdasarkan masing-masing. Nah, jadi di dalam tubuh banyak anggota yang mempunyai tugas tersendiri, tapi dia tetap dalam satu kesatuan. Nah, demikian juga dalam pelayanan gereja, ya, terdiri dari beberapa orang dengan talenta dan panggilan yang berbeda. Namun setiap anggota memiliki nilai yang unik dan, ya, berkontribusi pada kesatuan dan kemajuan pelayanan bersama. Nah, sehingga penting bagi sikap orang untuk saling menghormati dan menghargai pada masing-masing, ya, sebagai konsepsi sistem. Artinya saling berhubungan antara yang satu dan yang lain. Jadi dicontohkan dalam tubuh, misalnya, ya, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Nah, kemudian perangkat-perangkat di dalam, ada jantung, ada ginjal, ada hati, ya. Dan semua itu mempunyai peranan di dalam satu tubuh. Artinya, walaupun masing-masing punya peran, dia tidak terlepas dari satu kesatuan yang dihimpun di dalam tubuh. Nah, demikian jugalah pelayanan daripada semua manusia dari berbagai suku, etnis, golongan, ya. Bahkan ada yang dari kegelapan, ya. Tapi setelah dia dibaptis dalam nama Roh Kudus dan Tuhan Allah kita, semua menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Artinya,
Kristus yang menyatukan keseluruhan yang dari macam-macam etnis, suku, dan juga latar belakang, ya, dia tetap dipersatukan. Nah, sehingga di sanalah tercipta mewujudkan sinergi antara yang satu dengan yang lain. Nah, demikian juga dalam pelayanan gereja. Nah, kemudian dengan adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain, dan dia merupakan satu kesatuan, apa solusi untuk menguatkan tersebut? Nah, solusi adalah pentingnya saling menghargai dan saling menghormati peran masing-masing dalam pelayanan, serta mengingat bahwa tidak ada anggota yang lebih rendah dari yang lain. Jadi artinya semuanya sama di mata Tuhan. Demikian juga dalam anggota tubuh, tidak ada lebih berharga jantung atau lebih berharga ginjal, tidak. Karena tanpa ginjal, jantung juga bagaimana bisa bekerja. Nah, kemudian tangan, kaki, semua ada fungsinya. Mata, telinga, dan tidak ada yang perlu lebih superior atau lebih diutamakan. Semua adalah mempunyai peranan yang sama dalam satu kesatuan dalam tubuh, yaitu untuk menjaga kesatuan tubuh. Demikian juga pelayanan firman Tuhan dari berbagai latar belakang dan juga golongan, tapi tetap di dalam satu kesatuan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang menyatukan semua perbedaan-perbedaan tersebut bisa menjadi searah, percaya dan yakin dan datang kepada Yesus. Jadi semua itu dipersatukan dalam iman yang sama, yang punya tujuan dan sasaran yang sama. Nah, itulah yang dikatakan bahwa pedoman kita dalam bulan ini, yaitu banyak anggota tubuh tetapi dia dalam satu kesatuan, banyak anggota jemaat dan dia dipersatukan dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan kalau kita lihat untuk menguatkan kesatuan tubuh tersebut supaya tidak ada yang memisahkan diri atau menganggap dirinya lebih bagus atau lebih kuat, tidak. Tapi dalam pelayanan semua sama harganya dan masing-masing punya makna tersendiri. Itulah dikatakan hal yang unik dari semua anggota yang tergabung dalam satu kesatuan dalam nama Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan yang perlu kita sampaikan, apa saja cara praktis untuk menunjukkan pengharapan terhadap peran orang lain dalam komunitas gereja? Nah, ini kita berbicara dalam komunitas gereja, Apa saja cara praktis untuk menunjukkan pengharapan terhadap peran orang lain dalam komunitas gereja? Pertanyaan ini dan dijawab bahwa dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25, kita diajarkan untuk saling memperhatikan dan mendorong
satu sama lain, terutama dalam pertemuan bersama. Jadi dalam suatu komunitas, setiap ada pertemuan, kita harus saling menghormati dan saling mendorong dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam ayat Alkitab Ibrani 10 ayat 24-25, dan hendaklah kita saling menghormati dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, ya. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi. Inilah cara kita untuk menunjukkan pengharapan terhadap peran orang lain dalam komunitas gereja. Kuncinya adalah saling menghormati dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Pertanyaan yang kedua yang bisa kita sampaikan, bagaimana cara mengatasi perasaan inferior atau superior yang mungkin muncul dalam perbedaan peran di antara anggota gereja? Jadi ada inferior dan superior, itu bisa muncul. Dan bagaimana mengatasi perbedaan tersebut? Di sini dikatakan perasaan inferior dan superior di antara anggota gereja adalah tantangan, ya, yang umum dan paling dan penting untuk mengingat prinsip kasih dan persatuan dalam Kristus. Jadi kalau ada sifat-sifat seperti itu, disinilah perlu ada pendekatan kasih, ya, sesuai dengan kasih Kristus. Nah, kemudian untuk mengatasi perasaan tersebut, kita merujuk pada firman Tuhan. Jadi ada dasarnya dalam firman Tuhan yang menekankan pentingnya, ya, kesatuan hati dan saling melayani. Jadi kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dengan 4, janganlah kamu melakukan sesuatu pun juga karena motif yang tidak baik. Jadi jangan melakukan sesuatu pun juga dengan motif yang tidak baik. Nah, tetapi dengan kerendahan hati, ya, anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Jadi kalau dalam ilmu manajemen itu adalah customer adalah sebagai mercusuar yang harus diturut. Nah, di sini pun bahwa kita harus menganggap orang lain lebih tinggi dari kita, sehingga kita dengan tulus melayani bersama-sama dengan semua anggota-anggota dalam komunitas gereja tersebut. Nah, dan hindarilah, ya, memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jangan kita mementingkan kepentingan diri sendiri dalam komunitas perkumpulan gereja, tapi kita juga harus melihat kepentingan daripada orang lain. Nah, kemudian dengan
pesan moral dalam hal ini ya, dengan mengedepankan kerendahan hati dan memperhatikan ya, kepentingan orang lain, kita dapat mengatasi perasaan superioritas dan inferioritas yang mungkin timbul. Nah, jadi untuk mengatasi itu adalah mengedepankan ya, hati dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kita dapat mengatasi perasaan superioritas dan inferioritas apabila kita memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi orang lain juga kita perhatikan. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari ya, bagaimana seharusnya ya, sikap saling menopang ya, diterapkan di luar lingkungan gereja. Nah, jadi di sini adalah dalam konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana seharusnya sikap saling menopang diterapkan di luar lingkungan gereja. Jadi bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di luar lingkungan gereja juga tetap diperlihatkan itu saling menopang dan saling membantu. Bagaimana caranya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, seperti besi menajamkan besi, demikianlah seorang manusia ya menajamkan sesama manusia. Jadi di sini sama-sama seperti dikatakan menajamkan besi ya dengan besi. Jadi besi menajamkan besi. Nah, kemudian manusia juga menajamkan manusia. Artinya peran daripada manusia itu bisa saling menentukan, saling mempengaruhi dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Nah, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya saling membangun dan mendukung satu sama lain. Inilah yang dikatakan satu tubuh tapi banyak anggota tubuh tersebut. Di sini dikatakan kunci daripada pengertian ini, maka di sini dikatakan harus kita saling menguatkan ya, dan saling membangun dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian di luar lingkungan gereja, bagaimana implementasi kasih dan dukungan dapat mempererat hubungan sosial dan menciptakan ya komunitas yang sehat. Jadi dengan adanya ya implementasi kasih dan dukungan dapat mempererat hubungan sosial dan menciptakan komunitas yang sehat. Jadi artinya komunitas itu akan bersinergi apabila saling mendukung ya dan saling mempererat hubungan
dan menciptakan kesatuan yang sehat. Nah, untuk hal ini, mari kita say hello setiap hari. Kita usahakan untuk mempersatukan tubuh yang bermacam-macam, namun satu kesatuan dalam tubuh. Maka kita setiap hari harus ada say hello terhadap spiritual capital. Baca firman setiap hari. Harus kita meluangkan waktu. Kemudian physical capital, menjaga kebugaran tubuh. Entah bagaimana caranya, apakah nutrisi atau olahraga atau jogging atau apapun, tapi kita memperbaiki physical capital kita. Fisik itu adalah sebagai harta kita yang harus kita rawat. Dan yang ketiga adalah intellectual capital. Artinya selalu memperbaharui ilmu kita dan selalu melatih diri kita supaya tidak cepat pikun. Terutama bagi teman-teman yang sudah berumur 70 tahun. Kata orang bijak, lebih banyak kita berbicara dalam berpidato atau menyampaikan sesuatu, itu bisa menghilangkan Alzheimer atau pikun. Nah, kemudian yang keempat, inilah inti daripada semua permasalahan tadi, yaitu social capital. Kita harus bersosialisasi dalam komunitas. Maka katanya untuk meningkatkan hubungan kita, lebih banyak kita mengikuti komunitas daripada anggota gereja kita yang bisa mendukung dan membina hubungan yang baik. Social capital. Jadi 4 ini kita harus say hello setiap hari. Spiritual capital, physical capital, intellectual capital, dan social capital. Itulah pedoman kita dalam 1 bulan ini. Banyak anggota tubuh, tapi dia tetap dalam satu kesatuan. Banyak anggota jemaat terdiri dari beberapa macam suku, latar belakang, tapi dipersatukan dalam satu kesatuan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus semua bersatu. Tidak lagi melihat di sana ada perbedaan-perbedaan, tapi semua damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini yang diambil dari Roma 5 pasal 5 ayat 5. Berbaik kembali dengan Allah. Nah, ini kalau ayat sebelumnya kita lihat karena dalam Roma 5 yang di dalam ayat hari ini tadi sudah kita bacakan yaitu dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi ini kasih Allah yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Kita melihat ayat sebelumnya, sebelum pasal 5 atau adalah pasal 5 ayat 5, ada ayat sebelumnya yang mungkin sangat berhubungan dengan ayat 5 tersebut. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, kita berbaik dengan Allah karena kita percaya, maka kita hidup
dalam kedamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kita hidup sekarang karena kasih Allah. Nah, kemudian ya, kita hidup sekarang karena kasih Allah. Dengan kehidupan kita punya pengharapan akan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi yang memberikan kita hidup adalah Allah. Dan Dia menjanjikan pengharapan yang lebih besar. Apa itu? Hidup kekal dan abadi. Nah, kemudian di sini ada paradigma baru, ya. Di mana paradigma baru tersebut? Nah, kalau kita lihat, dan kita bisa gembira dalam penderitaan. Ini paradigma baru. Bagaimana bisa kita gembira dalam penderitaan? Ini sangat sulit diterima oleh secara logik. Namun coba kita lihat penjelasannya. Nah, di sini dikatakan karena penderitaan itu membuat orang menjadi tekun. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Nah, dan inilah yang menimbulkan pengharapan. Jadi penderitaan itu membuat kita menjadi tekun dan sabar, ya. Nah, kemudian ketekunan itu akan membuat kita jadi tahan uji, ya. Kita tidak rasa worry atau khawatir kalau ada datang semacam penderitaan atau cobaan. Tadi malah dikatakan bergembira dengan adanya penderitaan. Inilah paradigma baru. Biasanya orang sangat bersedih menghadapi penderitaan, tapi di sini dikatakan bergembira karena akan tekun. Dengan ada penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Nah, kemudian kalau kita tekun, maka kita katakan tahan uji untuk menerima pengharapan yang lebih besar dari Allah. Nah, seperti ayat hari ini, ya, bahwa harapan seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab hati kita, ya, sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Jadi karena kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya, maka apabila ada pun penderitaan, di sini dikatakan kita bergembira. Jadi tidak worry dengan penderitaan itu. Nah, kalau kita lihat contoh orang yang paling tabah itu adalah Ayub. Ya. Ayub. Kita lihat bagaimanapun penderitaannya, dia sangat kuat menghadapi penderitaan tersebut, ya. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Nah, kalau kita mencoba melihat makna yang paling utama dalam perikop ini ialah menyatakan bahwa harapan tidak mengecewakan. Jadi harapan itu tidak pernah mengecewakan, apalagi harapan dari Tuhan. Nah, karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Nah, jadi artinya
mengatakan bahwa harapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Nah, ayat ini ya memberikan gambaran. Apa kira-kira gambaran yang diberikan dari ayat ini? Yaitu tentang kepastian dan keamanan yang kita miliki melalui ya umat dan melalui iman percaya kepada Tuhan. Jadi hanya karena iman percaya kita kepada Tuhan, ya, meskipun di tengah berbagai tantangan hidup. Nah, kemudian sekarang kita melihat dalam perikop ini, pesan moral dari perikop ini apa? Ya, setelah tadi kita berbaik dengan Allah. Pesan moral daripada ayat ini adalah mengajak kita untuk tetap berharap dan bersandar kepada kasih Allah, terutama pada masa-masa sulit. Sekarang kita masuk dalam pernyataan untuk mendalami perikop ayat ini, ya, yang mengatakan tadi bahwa kita berbaik dengan Allah, ya, dengan dikatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi tidak mengecewakan pengharapan tersebut karena sudah mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Nah, sekarang apa yang menjadi sumber harapan dalam hidup sehari-hari? Apa yang menjadi sumber harapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa katanya tadi pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasihnya sudah dicurahkan di dalam diri kita. Nah, sekarang apa yang menjadi sumber harapan dalam hidup sehari-hari ketika menghadapi tantangan? Wah, ini kita menghadapi tantangan, kemudian apa yang menjadi sumber harapan dalam menghadapi tantangan tersebut? Di sini dikatakan bahwa sumber harapan dalam hidup, ya, sehari-hari menghadapi tantangan. Kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Jadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sehingga ya penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena dia adalah pelindung, ya, dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan, ya. Ini sangat terbukti. Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan kita. Jadi kalau kita sudah membuat Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, itulah
menjadi harapan kita yang tidak mengecewakan kita. Artinya Allah setia kepada kita. Jadi Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan kita dan perlindungannya dalam setiap situasi kehidupan kita, ya, terutama saat menghadapi tantangan. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, dalam doa dan pengharapan kita dapat menemukan ketenangan hati dan pikiran. Jadi dengan adanya tadi harapan yang tidak mengecewakan kita, dan Tuhan mencurahkan dengan Roh Kudusnya kepada kita, inilah merupakan implementasi daripada ayat ini, bahwa dalam doa dan pengharapan kita dapat menemukan ketenangan jiwa. Nah, kemudian selalu berpegang teguh pada pengharapan yang kita miliki, karena Dia yang menjanjikan adalah setia, tidak pernah ingkar. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ya, bagaimana cara kita, ya, mengenali kasih Allah dalam situasi sulit? Bagaimana cara kita mengenali kasih Allah dalam situasi sulit? Ya, bahwa kita kadang-kadang putus harapan, sudah mau menjelang putus asa. Bagaimana dalam situasi sulit? Nah, di sini dikatakan, dalam situasi sulit, mengenali kasih Allah dapat menjadi tantangan. Namun iman kita memberikan dasar yang kuat untuk merasakannya. Jadi dengan iman kita yang selalu bekerja 24 jam, ya, Dia bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Hanya karena iman yang kuat, ya. Dan kita lihat contoh-contoh Alkitab yang mempunyai iman yang kuat. Ya, kalau kita lihat itu Nabi Nuh, ya, dengan iman yang kuat, Abraham, ya, iman yang kuat, dan Henok juga dengan iman yang kuat. Pokoknya mereka diselamatkan karena iman yang kuat, tidak pernah goyah sedikit pun. Nah, sekarang dalam situasi, ya, yang sulit, mengenali kasih Allah dapat menjadi tantangan, ya. Namun iman kita, ya, memberikan dasar yang kuat untuk merasakannya. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi itu dapat kita rasakan dengan kadar iman kita, sejauh mana iman kita dapat bertahan menghadapi semua itu. Itulah tugas daripada iman kita. Nah, kemudian melalui berbagai pelayanan dalam Alkitab, ya, diajarkan bahwa Allah selalu menyertai umatnya, bahkan dalam masa-masa yang paling gelap pun Allah tetap menemani kita, sepanjang kita tetap berharap atas perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tadi dikatakan, ya, dalam doa dan pengharapan kita dapat menemukan ketenangan hati dan pikiran. Dalam Filipi 4 ayat 6-7. Nah, jadi di sini melalui berbagai pelajaran di Alkitab, ya, kita diajarkan bahwa Allah selalu menyertai umatnya bahkan dalam masa-masa yang paling gelap.
Nah, kalau kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan Allah membuat perjanjian baru dengan umat Israel. Apa dalam ayat tersebut? Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku jadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi sudah dikatakan Allah akan menanam dan menaruh di dalam batin dan menulis di dalam hati. Jadi jelas ya bahwa perhatian Tuhan Allah kepada kita itu sungguh luar biasa. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ya ini terakhir, apa makna ya ketekunan dalam iman ya ketika segala sesuatunya tampak menantang. Nah, jadi kita melihat segala sesuatunya nampak menantang, artinya sangat mau menjebloskan kita. Tapi dilihat dari kualitas iman, bagaimana bisa bertahan dengan pengaruh-pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi jiwa kita yang bisa goyah. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan ya, saudara-saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi katanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 ya, saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu ya menghasilkan ketekunan. Nah, inilah dikatakan bahwa menghasilkan ketekunan dengan adanya ya menganggap bahwa sebagai kebahagiaan apabila ya kita jatuh dalam penderitaan. Dikatakan anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Ya, karena kita akan menjadi tekun dan tahan uji. Jadi dengan demikian firman Tuhan pada hari ini dalam pedoman kita selama bulan Januari adalah menguatkan kita untuk tetap bersinergi walaupun berbeda-beda latar belakang, kedudukan, ya, kita tetap bersatu. Nah, kemudian di dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan Tuhan sangat setia dengan janjinya. Maka kita selalu mengharapkan dan menyampaikan apa kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan bisa menjalani tahun 2025 ini dengan iman yang kuat, dan apapun tantangan, dan apabila kita menghadapi suatu tantangan tekanan, kita menganggap itu merupakan suatu kebahagiaan yang bisa menimbulkan ketekunan dan menghasilkan yang terbaik apabila kita tahan uji dalam setiap penderitaan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
Kiranya firman ini menjadi semakin membekali kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.